Tapi di situ juga ada waktu kurban. Kalau waktu kurban mimba di sholatil Id, setelah selesai sholat Idul Adha sampai akhir hari tasyrik. Jadi kalau ada yang belum sempat berkurban kemarin tiba-tiba dapat duit itu ya, saya mau berkurban hari ini, masih boleh asalkan masih ada yang jualan kambing gitu Pak ya. Hari ini masih boleh berkurban. Batasnya nanti sampai masuk waktu sholat asar. Kalau setelah sholat asar motong kambingnya, jatuhnya sedekah sunat. Sedekah. Tidak ada di situ pahala menyembelihnya, nggak ada. Nah, kalau dilakukan sebelum asar dapat dua. Dapat satu pahala sembelihan, yang satu lagi dapat pahala sedekahnya. Karena Allah berfirman dalam doa iftitah, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salati salatku, wa nusuki dan sembelihanku. Ada dua makna sih wa nusuki itu. Satu ibadahku, satu lagi adalah wa nusuki, artinya adalah sembelihanku. Lillahi rabbil alamin, aku persembahkan kepada Allah Tuhan semesta alam. Nah, itu sekedar fikih terkait dengan hari tasyrik. Nah, hari tasyrik itu adalah ayamu aklin wa syurbin wa dzikrin. Hari tasyrik itu adalah hari makan, hari minum, hari zikir. Ibadahnya 3 Pak. Apa itu? Makan, minum, zikir. Jadi siapa yang nggak makan berdosa. Artinya kalau puasa tanggal 10, 11, 12, 13, siapa yang berpuasa pada hari itu bukan berpahala tapi berdosa. Jadi sebenarnya ibadah itu bukan terletak pada puasanya, tapi terletak pada taat kepada aturannya, aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari-hari ini adalah hari zikir. Maka kita tadi bertakbir. Setiap sholat itu takbir. Nanti zuhur juga ya takbir ya Pak Imam ya. Kemudian asar juga takbir. Nah, antara setiap sholat itulah kita berzikir. Mungkin ada yang bertanya, berapa kali Ustaz? Ya. Itu Allah tidak membatasi, membuka sebanyak-banyaknya. Semua ibadah itu ada batasannya Pak, jumlahnya. Sholat 2 rakaat, sholat subuh berapa? 2. Kalau 3 berdosa. Asar 4, kalau ditambah berdosa jadi 5. Tapi kalau zikir, fadhkurullaha dzikran katsiran, zikirlah kamu sebanyak-banyaknya. Jadi kalau kita disuruh bertakbir ya, maka berapa banyak takbir kita? Sebanyak-banyaknya. Itu. Jadi apa saja zikir itu? Zikir itu ada takbir, ada tahlil. Apa? Kalau tahlil itu apa? La ilaha illallah. Ada tahmid. Apa? Subhanallah, ya kan? Nah, ada tasbih. Ya. Kalau tahmid itu alhamdulillah. Kalau tasbih subhanallah. Ada gabungan dari itu semua yang dirangkai dalam satu kalimat apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah tasbih. Walhamdulillah subhanallah apa? Tasbih. Walhamdulillah tahmid. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah tahlil. Wallahu akbar tahmid. Ada lagi hauqalah. La haula wala quwwata illa billah. Nah, semua itu adalah zikir yang sangat dianjurkan pada hari tasyrik. Apa dalilnya? Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat.
dan berzikirlah kamu kepada Allah pada hari-hari yang ditentukan. Hari yang ditentukan itu apa? Ayyamut tasyrik, Pak. Tanggal 11, tanggal 12, dan hari ini tanggal 13. Ya, hari ini tanggal 13 dari hari tasyrik. Karena Rabu itu tanggal 10, Kamis 11, Jumat 12, Sabtu 13. Nah ini adalah hari zikir, Pak. Jadi kalau ditanya berapa kali zikirnya, sebanyak-banyaknya. Setiap ba'da salat takbir dulu sebelum baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Nah, mari kita lanjutkan pengajian tafsir kita pada hari ini dengan tilawah surah Al-Mu'minun ayat 45 ya, sampai dengan ayat 50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. Qala Allah Ta'ala thumma arsalna Musa wa akhahu Haruna biayatina wa sultanin mubin. Thumma arsalna, thumma artinya kemudian. Arsalna kami mengutus Musa, Nabi Musa, wa akhahu Harun, dan saudaranya Harun, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, wa sultanim mubin, dan dengan kebesaran dan dengan tanda-tanda yang dan bukti yang nyata. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata-kata summa di sini. Jadi kalau mau mengatakan berikutnya atau selanjutnya dalam bahasa Arab itu pakai dua kata. Bisa pakai fa, bisa pakai
summa. Kalau pakai fa, itu antara kejadian tersebut dengan yang sebelumnya jaraknya pendek. Jaraknya pendek. Kalau pakai sama, antara kejadian yang sesudahnya dengan yang sebelumnya itu jaraknya panjang. Lihat dalam Quran. Summa amatahu apa? Fa'aqbarah. Kemudian dia mematikannya, fa, pakai fa kan? Fa'aqbarahu. Kenapa antara mati dan kekuburan itu apa? Singkat, Pak, ya kan? Bahkan kalau orang mati disuruh cepat-cepat dikuburkan. Enggak usah ditahan-tahan, pakai fa. Tapi coba, summa amatahu fa'aqbarah summa idza syaa'a ansyara. Tapi antara dikuburkan sampai dibangkitkan lama enggak? Lama, maka dia enggak pakai fa. Pakai apa? Pakai summa itu. Kalau summa itu dalam bahasa Arabnya disebut dengan litarahi, memiliki jarak yang sangat lama. Lama lah antara manusia dikuburkan sampai dibangkitkan. Bayangkan antara Nabi Nuh dikuburkan sampai dibangkitkan, nunggunya berapa tahun, Pak, itu? Lama sekali gitu ya. Nah, maka kita lihat ini, Nabi sebelum Nabi Musa dengan Nabi Musa tuh jauh nggak jaraknya? Siapa, Pak, sebelum Nabi Musa urutannya? Nabi siapa? Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Yusuf. Setelah Nabi Yusuf baru Nabi Musa alaihissalam. Jadi jaraknya cukup lama, maka pakai summa. Ya, summa jadi ada waktu yang sangat lama. Summa arsalna Musa. Kemudian kata Allah, kami mengutus Nabi Musa alaihissalam. Ya, Allah mengutus Nabi Musa wa akhahu Haruna, dan Allah mengutus saudaranya Harun. Artinya ini apa? Kenapa disebutkan di sini Nabi Musa dalam berdakwah didampingi, ditemani oleh Nabi Harun? Ini menunjukkan perlunya kerjasama. Perlunya kerjasama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan. Jadi perlu berkolaborasi, ya, perlu bekerja sama untuk mewujudkan, ya, tujuan dakwah ataupun tujuan besar. Jangan one man show, one man show apa? Jalan sendirian, gitu. Karena ada kaidah mengatakan kejahatan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Nah, jadi perlu amal jama'i. Lihat di Indonesia misalnya, amal jama'i yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Ya, Muhammadiyah memiliki kekayaan, asetnya sampai lebih dari 400 triliun. Itu. Punya rumah sakit, punya kampus, punya apa lagi, Pak? Punya sekolah dari SD sampai kuliah, itu. Punya macam-macam. Gitu juga kita lihat NU misalnya. Cuma NU asetnya itu terdistribusi, ya, dimiliki oleh kiai-kiainya gitu ya, pesantren-pesantrennya kan gitu ya. Tapi kalau ini tersentralisasi kepada satu organisasi itu. Jadi kita bisa berbuat banyak kalau kita bersatu, kalau kita bekerja sama. Maka di sini kita lihat bagaimana kerjasama antara Nabi Musa dengan Harun. Nah,
Jadi jamaah rahimakumullah, ini adalah kerjasama. Makanya Nabi Musa berdoa kepada Allah. Apa katanya? Usdud bihi azri wa asyrikhu fi amri. Ya Allah, usdud bihi, kuatkan aku dengan siapa? Dengan Harun. Ya. Jadikan dia sebagai temanku, sahabat perjuanganku, katanya. Itulah permintaan Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga division of labor, artinya pembagian kerja, pembagian tugas. Karena kalau konsep dakwahnya datang dari Nabi Musa, tapi juru bicaranya siapa? Nabi Harun alaihissalam. Jadi Nabi Musa itu tidak lancar berbicaranya, gitu. Tidak lancar bicaranya, maka dia sampai berdoa kepada Allah waktu bertemu dengan Fir'aun itu apa? Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sampai semua penceramah zaman sekarang pun pakai doa itu. Itu doa Nabi Musa itu, Pak. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani. Itu doanya Nabi Musa yang diceritakan di dalam Al-Qur'an. Maka kalau kita lihat pun dakwah setelah itu, kalau Nabi Isa dia tidak berdakwah sendirian. Dia berdakwah dibantu sama siapa? Al-Hawari. Man ansari ilallah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Siapa yang menolong saya dalam berdakwah? Qala al-hawariyun, kami adalah penolongmu. Kamu adalah menolong Allah Subhanahu wa ta'ala, menolong dakwah ini. Ya, itu yang terjadi kepada Nabi Musa. Dia punya murid. Ya, punya murid ataupun punya orang-orang ring satu yang berdakwah, ya, yang setia dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat juga misalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia didampingi oleh Abu Bakar, ya, idhuma fil ghar, ketika keduanya berada di dalam gua, ya. Maka Rasulullah itu perjuangannya ditemani oleh orang yang terbaik, orang yang paling setia, ya, orang yang siap berkorban, yaitu siapa? Nabi siapa? Tapi nggak Nabi. Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq. Andai kata zaman dulu itu jadi Nabi itu, kayaknya gitu ya. Kenapa? Kalau setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi Nabi gitu ya. Gitu. Ya, perjuangannya Abu Bakar itu luar biasa gitu ya, untuk membela dakwah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikelilingi oleh asyarah mubasysyirina bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Rasulullah itu punya ashabu bai'atur ridwan, pasukan atau kelompok yang menemani beliau dalam berdakwah, yang disebut dengan orang-orang yang ikut perjanjian yang ikut dengan bai'ah di bai'atur ridwan. Jadi itu adalah orang-orang pilihan. Nah, jadi di sini dapat kita ambil pelajaran, summa arsalna Musa wa akhahu Harun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa dan saudaranya Harun. Perlu bekerja sama dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa akhahu Harun, disebutkan kata wa akhahu. Apa pentingnya kata wa akhahu itu, Pak? Wa akhahu, bahwa ikatan dalam bekerja sama itu bukan hanya ikatan profesional. Ya, bukan hanya sekedar ikatan organisasi. Ya, tapi ikatan itu adalah harus menjadi ikatan ukhuwah. Ya, harus ikatan ukhuwah, bukan sekedar
kamu tugasnya ini, tupoksinya ini, bagiannya ini. Oh tidak, lebih dari sekedar itu. Tapi situ ada dimensi ukhuwah. Ukhuwah itu persaudaraan. Jadi seorang pemimpin itu harus memperhatikan ya orang-orang yang dipimpinnya seperti dia memperhatikan saudara kandungnya. Bukan pemimpin itu hanya memanfaatkan atau mengeksploitasi orang-orang yang didukungnya, yang mendukungnya hanya untuk mencapai tujuannya tanpa memberikan perhatian dan kasih sayang kepada mereka. Ya, maka lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua sahabatnya itu diapresiasi oleh Rasulullah. Abu Bakar itu mendapatkan gelar As-Siddiq. Kalau Umar mendapatkan gelar Al-Faruq. Kalau Utsman mendapatkan gelar Dzun-Nurain. Kalau siapa lagi? Kalau Ali mendapatkan Babul Ilmi. Semua mendapatkan validasi, Pak. Itu sekarang orang cari validasi itu kemana-mana. Posting ke Instagram, posting ke mana lagi? Facebook, posting ke TikTok. Itu secara sosiologi itu tujuannya hanya untuk mendapatkan apa namanya? Validasi. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya memberikan validasi itu bagus. Yang nggak bagus itu mencari-cari validasi gitu. Apalagi kalau mencari-cari validasi itu, misalnya dia posting lagi dia sholat, ya kan? Pas posting lagi sholat, posting lagi sedekah, posting lagi naik haji, itu kan nanti takutnya masuk dalam ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Orang-orang yang riya dalam ibadahnya, dalam infaknya, dalam kebaikannya. Nah, itu Pak ya. Jadi itu tadi, bahwa hubungan dalam bekerja sama dalam dakwah itu hubungannya bukan sekedar hubungan profesional. Beda kalau misalkan orang dalam hubungan bisnis, bisa saja hubungannya sekedar hubungan profesional, ya. Hanya sekedar hubungan di bisnis itu. Tapi kalau ini dalam berdakwah tidak begitu. Harus ukhuwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjuangan dakwah itu, langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah setelah beliau hijrah ke Madinah adalah mempersaudarakan antara orang Muhajirin dan orang Ansor, Pak. Gitu. Bahkan persaudaraannya itu bukan sekedar formalitas, tapi memang substansinya ada dalam persaudaraan itu sampai mewarisi, Pak. Jadi kalau sudah dipersaudarakan Rasulullah itu sampai saling mewarisi satu sama lain dan berbagi, betul-betul berbagi. Abdurrahman bin Auf itu ditawarkan oleh saudaranya dalam dakwah itu, menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, saya punya kebun, ya, kebun kurma, kita bagi dua, separuh untukmu, separuh untuk saya. Bahkan saking luar biasanya, saya punya istri ada 4 itu. Saya, kalau kau mau 1 saya ceraikan, ambil katanya gitu. Sampai segitunya gitu. Tapi lihat ya, di satu sisi sahabat ini orang yang siap berbagi, tapi di satu sisi Abdurrahman bin Auf adalah sosok yang punya harga diri, Pak. Dia punya harga diri, bukan mengambil kesempatan dalam kesempitan, bukan memanfaatkan saudaranya, tapi dia bilang, kata dia apa? Dullani alas suq. Saya nggak butuh hartamu, tapi saya butuh kemandirian. Ya, dia tidak mau jadi beban, dia mau jadi apa? Mandiri. Tunjukkan kepada saya di mana pasar. Tunjukkan kepada saya di mana pasar. Oh, dia ini waktu di Makkah ini kan orang-orang Makkah itu, Pak, latar belakangnya adalah bisnismen, pengusaha. Gitu. Karena di sana tidak ada lahan pertanian.
Itu. Sementara orang-orang Madinah itu latar belakangnya adalah para petani. Nah, maka Rasulullah pun Shallallahu Alaihi Wasallam waktu ke Madinah yang pertama kali dilakukan Rasulullah adalah mempersaudarakan, membangun pasar, mendirikan pasar. Rasulullah SAW membuat pasar. Ya, yang tadinya pasar itu dikuasai oleh orang Yahudi, ya, sekarang orang Yahudi tetap berkuasa, tapi sudah ada yang mengimbangi, yaitu pengusaha-pengusaha Muslim seperti Abdurrahman bin Auf, ya, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Talha, dan juga sahabat-sahabat yang lainnya yang merupakan pengusaha yang sukses. Nah, seperti itu. Jadi perjalanan wa akhahu Harun, dan saudaranya Harun. Tsumma arsalna Musa wa akhahu Harun bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Ayat itu apa? Ayat itu adalah sesuatu yang bisa menunjukkan sesuatu yang tidak kelihatan. Bapak lihat nanti AC itu ya, AC itu dipasangi apa? Semacam pita ya, pita di depan AC itu. Untuk apa itu Pak? Itu pernah nggak lihat Pak, ada pita dipasang di AC itu? Hah? Iya. Bukan, untuk melihat apakah ada udara yang keluar atau tidak kan? Jadi pita itu bergerak-gerak. Jadi kita tidak perlu lagi naruh tangan ke sana gitu. Apa ada angin keluar atau tidak gitu ya. Jadi pita itu penanda bahwa ada udara yang keluar dari AC tadi gitu. Saya nggak tahu, tapi perkiraan saya itu tujuannya gitu. Tak tahu apa tujuan lain gitu ya. Nah, jadi ayat itu Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi Musa dengan membawa ayat. Ayat itu apa? Tanda. Jadi kalau tandanya Nabi Musa itu sebagai tanda Nabi Musa itu apa? Tongkatnya, yang bisa berubah menjadi ular, tongkatnya yang bisa membelah lautan, ya kan? Kemudian tangannya yang kalau dikeluarkan nanti mengeluarkan cahaya yang berwarna putih. Itulah tanda. Ya, tapi tanda itu menunjukkan apa yang ada di balik tanda. Apa di balik tanda itu? Bahwa dia adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada juga tanda itu artinya Pak, ayat itu tanda. Misalnya tanda itu rambu-rambu lalu lintas. Tanda enggak? Tanda itu, ya kan? Nanti ada gambar turunan, ya kan? Oh, kalau kita naik mobil Pak, nanti ada tanda turunan, ya kan? Begini bentuknya. Berarti dalam hati kita apa? Oh, setelah ini saya harus menurunkan gigi dari gigi 5 ke gigi 2. Ya kan? Kenapa? Karena akan ada turunan. Oke. Kemudian kita naik mobil lagi, nanti tiba-tiba kita lihat ada tanda. Tanda apa? Tanjakan. Maka dengan melihat tanda itu kita merubah gigi kendaraan kita ke gigi 1. Kenapa? Karena ada tanjakan yang berat gitu. Nah, jadi Nabi Musa alaihissalam datang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa tanda-tanda. Jadi sebenarnya kita tidak perlu harus melihat tanjakan itu secara langsung awalan, cukup kita melihat apa? Tanda, maka dengan tanda itu sudah pasti di depannya itu ada apa? Ada tanjakan gitu kan, ataupun ada turunan, ataupun ada belokan, ataupun ada jalan apa? Jalan bergelombang gitu. Nah, itu Pak. Maka begini Pak.
Kehidupan hari akhir itu pun tidak perlu harus ditunjukkan kepada kita. Adab kubur itu tidak perlu ditunjukkan, harus kita lihat dengan mata kepala kita. Tidak perlu harus kita lihat akhirat itu tidak perlu harus kita lihat. Cukup dengan tanda-tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kalau tanda-tanda lalu lintas orang percaya? Ya kan? Tanda-tanda belok kanan, belok kiri, jalan bergelombang, apalagi ada perlintasan kereta api, apalagi ada tikungan tajam. Orang setelah melihat itu langsung apa? Dalam hatinya, pikirannya percaya dulu. Kemudian setelah kepercayaan itu menghasilkan apa? Tindakan. Tindakannya apa? Kalau misalkan ada nanti 40 meter per jam, nanti ada lingkaran merah. Orang langsung apa? Menurunkan kecepatan. Maka Nabi Musa alaihissalam pun datang membawa tanda-tanda itu. Nah, itu tanda yang pertama. Ya. Wasultanim mubin. Apa pelajarannya, Pak? Allah tidak menuntut hambanya beriman tanpa bukti. Jadi begini, kalau di jalan itu tidak ada tanda yang rambu yang menunjukkan larangan parkir, tiba-tiba dia parkir di situ, tiba-tiba datang bapak polisi, ya, bapak ditilang, ya kan? Kan kita protes, Pak. Kenapa saya ditilang? Jawaban Pak Polisi, karena bapak parkir di tempat ini, ya kan? Kan kita protes. Emang kenapa kalau parkir di tempat ini? Parkir di tempat ini dilarang, ya kan? Kita bisa protes. Oh, saya tidak terima, Pak. Kenapa tidak terima? Karena tidak ada tanda-tandanya, itu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kepada kita itu untuk taat, mengikuti aturannya, ya. Dan Allah tidak mewajibkan kita untuk mengikuti aturan itu kecuali memang di situ ada rambu-rambunya dan ada tanda-tandanya. Tidak mungkin Allah mengutus nabi, mengaku dia nabi, tapi tidak membawa tanda, tapi kita diwajibkan beriman kepadanya. Itu tidak mungkin. Karena itu tidak adil. Ya, sebagaimana tadi orang yang parkir di tepi jalan itu tiba-tiba ditilang polisi, padahal tidak ada tanda-tanda. Pasti orang itu bilang, ini tidak adil, tidak adil. Kenapa tidak adil? Suka-suka saya lah. Allah Subhanahu wa taala tidak bertindak suka-suka. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Maka setiap nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala itu, Bapak dan Ibu rahimakumullah, itu semuanya membawa tanda-tanda itu. Ya. Wa sultanim mubin. Islam adalah agama rasional. Islam itu bukan agama paksaan. Jadi Islam itu tidak mendoktrin. Ya. Islam itu bukan agama takhayul, bukan agama takhayul. Ya. Islam itu bukan juga spekulasi kosong, tapi dibangun di atas dalil dan dibangun di atas argumen. Tidak ada dalam Islam itu, oh, udah pokoknya kamu beriman saja, gitu. Pokoknya kamu percaya saja, tidak ada. Semua memiliki argumen. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini ada perbedaan antara ayatina wa sultanim mubin. Kalau ayatina itu tadi apa, Pak? Itu seperti tongkatnya, seperti apa lagi? Tangannya, seperti dia memukulkan tongkat ke batu lalu memancar air. Itu tapi tidak cukup sampai di situ, tapi Nabi Musa alaihissalam membawa
dalil dan argumentasi kuat yang tidak bisa terbantahkan. Maka di sini makna wasultanim mubin adalah pertama otoritas, ya, mandat dan legalitas. Maksudnya apa? Nabi Musa alaihissalam datang kepada Fir'aun itu. Mungkin ada yang bilang gini, Pak, berarti Musa adalah pemberontak, ya, melawan pemerintahan yang sah. Oh tidak, dia tidak sedang melawan pemerintahan yang sah. Nabi Musa bukan pemberontak, tetapi utusan resmi dari legalitas hukum tertinggi, yaitu penguasa semesta alam, Rabbul Alamin. Jadi Nabi Musa itu bukan memberontak Fir'aun, tapi dia membawa membawa keterangan dia adalah utusan resmi dari legalitas hukum tertinggi, yaitu penguasa semesta alam, Rabbul Alamin. Nah, itu dia. Maka di situ dikatakan wasultanim mubin, dan dia membawa sultan. Sultan itu apa? Sultan itu kekuasaan yang nyata. Dia datang membawa mandat, Pak. Dia datang bukan sebagai orang yang memohon, tidak. Ini saya ini utusan. Misalkan beginilah, datang seorang utusan presiden, ya kan? Kemana? Ke gubernur, gitu. Ya, datang utusan presiden kepada gubernur, ya, gitu. Lalu gubernur itu bilang begini, kamu siapa? Gitu. Saya adalah penguasa tertinggi di provinsi ini. Kamu siapa? Ya. Gitu. Tidak ada yang bisa mengatur saya di sini. Ya. Tidak ada yang bisa memaksa saya di sini. Gitu. Lalu orang tadi menunjukkan apa? Ini Pak, katanya, saya utusan resmi Bapak Presiden, katanya. Itu kan? Maka gubernur tadi apa? Siap Pak, katanya. Siap. Ya. Fir'aun walaupun dia penguasa di bumi, ya, tapi ada otoritas tertinggi. Siapa? Allah Rabbul Alamin mengirimkan utusan kepada dia. Nah itu luar biasa ya, Pak. Rabbul Alamin. Yang kedua, sultanim mubin itu adalah membawa, dia tidak hanya membawa surat atau membawa SK, surat keterangan, tapi dia juga membawa dalil dan argumentasi yang kuat tidak terbantahkan. Maka Fir'aun bertanya, baiklah kalau begitu, kata Fir'aun, wa ma Rabbul Alamin. Dia bertanya. Nanti Bapak lihat di dalam surah Al-Asy'ara ayat 28. Kalau begitu siapa itu Rabbul Alamin itu? Siapa itu Rabbul Alamin? Maka Musa menjawab, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Jawabnya Musa, yang mengutus saya itu adalah Rabbus samawati wal ardi, Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang memiliki, Tuhan yang mengatur 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Sedangkan engkau, ya, engkau wahai Fir'aun, ya, tidak lebih daripada manusia biasa yang diangkat menjadi raja di dunia, ya, yang menjadi raja di dunia. Jadi engkau harus patuh kepada Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Nah, tapi Fir'aun tidak mau juga. Lalu dikatakan Rabbul masyriqi wal maghrib, ya, Tuhannya timur dan Tuhannya barat. Maksudnya apa? Kau kekuasaanmu cuma di Mesir ini saja, sementara Allah yang mengutus saya itu kekuasaannya adalah meliputi timur dan barat. Nah, kalau begitu
Apakah Allah semena-mena kepada Fir'aun memaksa dia untuk mengikuti aturan Allah tanpa ada ayat, tanpa ada tanda-tanda? Tidak. Sudah cukup membawa tanda. Tanda yang pertama, Nabi Musa alaihissalam membawa mandat dari legalitas hukum yang tertinggi, yaitu Allah Rabbul Alamin. Dan yang kedua, Nabi Musa alaihissalam membawa mandat, membawa argumentasi yang kuat dan tidak terbantahkan. Apakah Fir'aun bisa membantah bahwa penguasa langit dan bumi adalah Allah yang mengutus Nabi Musa? Dia tidak bisa membantah itu, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Nah, kemudian ada kata mubin, Pak. Kata mubin. Ini perlu, ini kata mubin ini. Ya, kita bahas sedikit-sedikit. Kata mubin ini bahwa kebenaran harus disampaikan secara mubin. Ya, tidak berbelit-belit dan tidak pula multitafsir. Ada orang, ya, dia cari aman, Pak. Dia cari aman. Nah, itu begini, Pak. Mutar-mutar ke sana kemari. Gitu. Yang penting nanti Bapak ini nggak marah sama saya. Yang penting nanti jabatan saya nggak diambil. Ya, saya nggak dipecat. Akhirnya nggak tersampaikan kebenaran tadi. Nah itu. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma arsalna Musa wa akhahu Harun bi ayatina wa sultanin mubin." Nah, pelajaran berharga juga Bapak dan Ibu rahimakumullah. Ini penting ini ya. Bahwa sasaran dakwah itu jangan hanya akar rumput. Jangan hanya kalau berdakwah itu di akar rumput, tapi berdakwahlah di mana? Di pusat-pusat kekuasaan. Ada sebagian orang dakwahnya hanya dakwah untuk khilafiyah, furu'iyah, ya itu. Oh, sholatnya ngangkat tangannya harus begini, kalau tidak begini ini nanti bid'ah, sesat, menyimpang gitu ya. Tapi tidak pernah berdakwah kepada pusat kekuasaan. Padahal pusat kekuasaan ini sangat strategis. Karena apabila pusat kekuasaan ini berubah, Pak, maka ke bawahnya akan berubah. Saya mau contohkan dakwah di pusat kekuasaan. Dulu, Pak, ulama berceramah kemana-mana supaya Porkas sama SD-SB dihentikan. Ada yang bisa, Pak, menghentikannya? Nggak bisa. Ya kan? Udah pun ada menterinya wanita dulu. Bapak nggak tahu siapa namanya. Dia cuma pakai tanda tangan aja. 1 lembar kertas itu. Akhirnya SD-SB tutup, Pak. Itu. Coba lihat itu, se-Indonesia, dampaknya se-Indonesia itu. Itu namanya dakwah di pusat kekuasaan, itu penting sekali. Nah, apalagi kalau dakwah itu bisa menjadikannya sebuah aturan, itu. Sebuah peraturan, itu. Maka akan luar biasa dampaknya. Maka Musa alaihissalam langsung berdakwah kepada pusat kekuasaannya. Maka dia tantangannya berat, Pak. Gitu. Dia bukan berdakwah di akar rumput saja. Gitu. Percuma berdakwah di akar rumput, tapi kalau yang atasnya ini tidak didakwahi, nanti percuma. Gitu. Maka Rasulullah SAW pun kita lihat berdakwah di mana? Di pusat kekuasaannya. Ya, sampai akhirnya begitu di Madinah, beliau berdakwah di kekuasaan, Pak, sehingga membuat piagam Madinah. Itu. Di Mekah pun sampai Mekah itu menjadi Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah itu. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه. Ini luar biasa ini nanti. إلى فرعون
wa malaih, kepada Fir'aun wa malaihi. Mala' itu apa? Mala'a itu sebenarnya artinya mil'u. Kita kalau apa? Kalau doa i'tidal apa, Pak? Sami Allahu liman hamidah. Apa lanjutannya apa? Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in min ba'd. Apa itu mil'u? Memenuhi, ya kan? Malak itu artinya memenuhi. Jadi mil'u dengan malak ini sama, Pak, artinya. Ini itu kan ada malak ya, ila fir'auna wa malaihi. Ya. Apa tadi? Subhana rabbiyal azimi, apa? Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Ya Allah, untukmu pujian. Mil'us samawati. Pujian itu sepenuh langit. Wa mil'ul ardi, sepenuh bumi. Wa mil'u ma bainahuma, dan sepenuh antara langit dan bumi. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in min ba'du, dan sepenuh apapun yang kau mau. Maka di sini dikatakan ila fir'auna wa malaih. Allah Subhanahu wa taala ya mengutus Nabi Musa itu kepada Fir'aun wa malaihi. Wa malaihi itu dan elit. Kenapa dinamakan elit itu memenuhi? Karena elit itu penampilannya memenuhi mata, membuat orang terkagum-kagum, ya, membuat orang silau, membuat orang terpesona. Kalau orang kaya itu datang naik jet pribadi, ya kan? Rumahnya besar, ya kan? Oh, pakaiannya saja 30 miliar, belum lagi cincinnya misalnya. Itu elit, Pak. Itu elit. Maka memenuhi ruang publik untuk diberitakan dan untuk diceritakan. Pendapatnya juga memenuhi ruang. Ya. Sebab katanya, kalau orang kaya yang ngomong, walaupun omongannya salah, tetap didengar, ya kan? Kalau orang miskin yang ngomong, walaupun omongannya benar, nggak ada yang dengar. Di keluarga kan gitu kita, Pak. Di keluarga itu kan begitu. Kalau lagi banyak duitnya, di keluarga itu, wah, semua orang bilang saudaraku, ya. Semua orang bilang ketua, ya. Semua orang bilang, Masya, ini adalah keluarga dekat saya. Banyak saudara yang ngaku-ngaku saudara banyak, Pak. Kalau banyak duitnya. Tapi kalau nggak ada duitnya, nggak ada. Nggak ada yang ngaku saudara. Itulah, itu dikatakan malak ini begitu ya. Jadi kepada elit. Itu. Nah, dalam sosiologi dikatakan kelompok elit ini dominan. Baik itu elit politik dan militer, ataupun elit kapitalis, pemodal, ataupun elit teknokrasi dan keagamaan. Nah, jadi Fir'aun itu, Bapak dan Ibu rahimakumullah, tidak bekerja sendirian. Ya. Kezaliman itu tidak bekerja sendirian, tapi ada perselingkuhan antara kekuasaan dengan elit tadi. Dan dua ini saling membutuhkan. Ya. Penguasa ini butuh kepada oligarki untuk membiayai politiknya, untuk melindungi kekuasaannya. Oligarki ini juga butuh kepada penguasa, ya, untuk mempertahankan dominasinya. Jadi terjadi perselingkuhan. Sampai hari ini juga begitu. Di mana-mana seperti itu, Bapak dan Ibu rahimakumullah, ya. Jadi perselingkuhan itu terjadi. Kepentingan dua kepentingan. Yang pertama tadi adalah kepentingan kelas itu, supaya mereka tetap mempertahankan itu. Nah, kemarin kan kita lihat, Pak, Menteri Keuangan itu, ya,
menceritakan bahwa ada teori, Pak. Teori namanya teori elit. Vilfredo Pareto sama Gaetano Mosca. Teorinya apa? Teori elit itu yaitu teori perselingkuhan antara kekuasaan dengan elit ini berselingkuh. Nah, itu yang disampaikan Menteri Keuangan itu, bahwa ekspor kita di ekspor kelapa sawit, ekspor apa lagi? Batu bara sama ekspor besi gitu. Ya. Gede yang diekspor itu, tapi namanya ada underpricing. Ya. Dibuat harganya separuhnya itu. Dan dia punya perusahaan juga di luar sana. Jadi yang beli itu perusahaannya juga gitu ya, tapi harganya murah gitu. Sehingga tidak memiliki dampak ke dalam negeri. Akhirnya yang jadi apa? Yang jadi bulan-bulanan siapa? Rakyat. Terus diperas pajaknya. Pajak semua pajak, Pak. Kita mau beli tanah ada pajaknya, kita beli garam ada pajaknya, ya kan? Kita jual tanah kita lagi ada pajaknya, kendaraan kita juga ada pajak, semua dari pajak. Bahkan 85% biaya untuk mengelola negara ini dari pajak. Padahal kita punya SDA yang berlimpah. Hebatnya lagi, Pak, uang hasil penjualan apa tadi? Batu bara, kelapa sawit atau yang lain itu dilarikan ke luar negeri lagi. Sehingga kita tidak punya dolar. Ini. Saya pikir ini langkah yang berani itu. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi lagi perselingkuhan itu. Ini yang dilakukan oleh Presiden Rusia itu. Putin itu. Dia ini konglomerat pengusaha itu dipaksa untuk mengikuti keinginan pemerintah gitu. Nah, kalau enggak, nanti kamu saya tangkap semua, saya tuntut semua. Kalau udah berani begitu, mudah-mudahan tinggal menunggu waktu gitu ya. Gitu. Hanya ada dua kemungkinan. Itu tidak kuat lalu jatuh, atau kuat. Kalau kuat, negeri ini akan terbebas dari, kok saya bilang perbudakan lah gitu ya, bahasa ini sebenarnya perbudakan, Pak. Itu diperas gitu. Luar biasa pengaruhnya. Ini kita belajar dari Quran gitu. Nah, orang, Pak, gini, tidak mau mempelajari ini. Dan sempat, kalau kita baca nanti turas itu apa? Turas itu warisan. Kita punya warisan kitab-kitab, ya kan? Kitab-kitab itu. Pada abad ke-8 Hijriah, abad ke-9 Hijriah itu, ini ada seorang penulis ya, yang sangat dibenci dan orang anti gitu. Bahkan di Mesir dia diputus pengadilan sebagai orang murtad gitu. Ya. Tapi dia mengatakan begini, bahwa orang di zaman itu ya, di zaman itu tidak boleh mengkaji Quran. Ya, tidak boleh mengkaji Quran itu secara bebas. Secara bebas. Gitu. Sehingga inti dari ajaran Al-Quran itu tidak bisa disampaikan. Karena tidak bisa disampaikan, sehingga orang-orang tetap pengen Al-Quran itu menjadi yang sangat dicintai, yang sangat dihormati. Orang beralih, Pak. Maka yang berkembang pada waktu saat itu seni. Seni membaca Quran, seni kaligrafi, ya kan? Tapi inti dari Quran itu yang memerangi kezaliman, ya, yang memerangi
kediktatoran, yang memerangi tindakan yang semena-mena, itu justru tidak dikeluarkan. Ya. Dan itu didukung oleh penguasa pada saat itu. Karena penguasa pengen juga ada yang mendukung elit. Nah itu tadi, elit teknokrasi dan elit keagamaan itu. Jadi kalau kita gali Al-Quran itu, ya, dia melawan segala bentuk kezaliman, Pak. Gitu. Kadang-kadang orang, ya, begitu ribut mempermasalahkan orang ini takdirnya begini, gitu ya. Ini adakah sholat qobliyah adakah sholat qobliyah Jumat atau tidak ada? Itu ributnya minta ampun. Ya, ribut minta ampun dia. Itu kemana-mana, di TikTok, di mana gitu. Tapi kalau kerusakan yang terjadi di pusat-pusat kekuasaan itu, dia tutup mulutnya. Itu kira-kira ambil ajaran dari mana itu? Padahal ini kita lihat Nabi Musa ini untuk apa diceritakan Allah Nabi Musa ini kepada kita? Untuk apa? Ya. Supaya kita jangan menerima kezaliman. Ya. Bapak dengar tadi kan ceritanya itu. Ini pemerintah yang mengungkap. Saya baca berita itu ternyata diekspor 1.000 ton. Itu misalnya 5.000 ton yang diekspor dari Indonesia. Yang ditulis berapa? 1.000 ton, Pak. Dapat datanya dari mana? Oh, dari negara penerima. Kami menerima di sini 5.000 katanya. Sakit hati nggak gitu? Kesel nggak gitu? Berarti selama ini begitulah yang terjadi. Dan itu terjadi kenapa? Karena perselingkuhan antara elit apa tadi? Elit kapitalis dan elit, mungkin ada juga elit keagamaan yang ikut-ikutan di situ. Ila fir'auna wa mala'ihi. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, makanya yang paling bandel ini adalah malak tadi. Elit itu paling bandel, Pak. Kenapa? Dia nggak mau terusik. Ya. Dia anti perubahan. Itu. Makanya analisa banyak mengatakan kegoncangan nilai tukar pada saat ini, ya, adalah bentuk daripada perlawanan tadi. Sampai kata Menteri Keuangan, saya pusing katanya. Saya itu stres gitu. Soalnya semua normal-normal saja kata dia gitu ya. Tapi itu debatable lah gitu ya. Tapi memang kenyataannya seperti itu Bapak dan Ibu rahimakumullah. Ada yang ini. Ila fir'auna wa mala'ihi fastakbaru. Ais ini pakai fa, lihat Pak. Fastakbaru. Selanjutnya mereka istakbaro. Nah, menarik Pak, kata-kata istakbaro ini diambil daripada kaburo. Kaburo itu besar. Tapi kalau ada tambahan alif, sin, dan ta, itu dalam ilmu morfologi namanya. Itu bahasa morfologi itu bahasa kerennya Pak. Bahasa biasanya bahasa ilmu sorob. Sebenarnya ilmu sorob Pak itu. Ya. Berubah maknanya dari besar menjadi asy'uru bil kibri, merasa besar. Beda nggak Pak? Besar sama merasa besar. Apa perbedaannya Pak? Kalau besar dia memang besar. Kalau merasa besar, sebenarnya dia kecil. Maka di sini tidak dikatakan ila fir'auna wa mala'ihi fakabaru, bukan. Ila fir'auna wa mala'ihi fastakbaru, maka mereka merasa besar. Makanya dalam ilmu sharaf itu wabina'uhu lit-talab, dan cara mengartikannya adalah tolab. Tolab itu usaha. Ada usaha untuk menjelaskan bahwa dia itu besar. Itulah kerjaan Firaun. Itulah kerjaan orang yang sombong. Sebenarnya dia kecil, tapi dia ingin berusaha menunjukkan dia besar. Nah, ini beda nih sama film CEO, film-film Korea dan Cina.
CEO yang menyamar jadi apa? Itu beda itu. Beda. Itu udah besar malah ingin kecil gitu ya. Makanya banyak orang suka itu, ya. Nah, tapi kalau ini tidak, dia adalah kecil tapi ingin besar. Wastakbaru. Nah, jadi berusaha menunjukkan bukan besar asli, tapi besar yang dipaksakan. Jadi Fir'aun itu merasa besar dan menjelaskan bahwa dia besar. Istilahnya itu katanya apa? Maka di sini dikatakan wa kanu qauman alin, dan dia adalah kaum yang tinggi. Tinggi ini bisa maknanya luhur, Pak. Bisa maknanya baik. Dan kita sering bilang subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kalau memang benar-benar tinggi, nggak apa-apa ngaku tinggi gitu ya. Itu. Allahu la ilaha illa wal qayyum apa? La ta'khudhuhu sinatun. Allahu la ilaha illa wal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa ma syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Dan dia maha tinggi. Dan itu bukan, makanya di situ wahwal aliyu, dan dia maha tinggi, memang benar-benar tinggi, nggak apa-apa. Dan kita memujinya subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, sambil kita meletakkan dahi kita di atas tempat sujud. Tapi kalau Fir'aun ini wa kanu qauman alin, dan mereka ngaku tinggi. Artinya ngaku tinggi itu gimana? Menempatkan diri di atas gading kekuasaan lalu memandang rendah orang lain. Padahal tadinya dia dan kita itu setara. Setara enggak? Manusia itu setara. Apapun kekayaannya, apapun pangkatnya, apapun yang dimilikinya, manusia itu setara. Tapi dia naik di atas. Lalu bilang, aku tinggi, kalian rendah. Enak saja. Itu. Wa kanu qauman alim. Atau ini yang kita sebut dengan superioritas sosial, merasa memiliki kasta atau derajat. Dia merasa memiliki, dia punya kasta tertinggi, padahal tidak ada kasta. Sedangkan ajaran yang dibawa Nabi Musa ini memerangi pengkastaan. Ya. Kemudian kekuasaan yang semestinya, ya, kekuasaan yang semestinya government for the people. Mestinya kekuasaan itu untuk rakyat, Pak. Kekuasaan itu untuk melayani, untuk mensejahterakan, untuk memajukan, tapi malah disalahgunakan untuk apa? Untuk menguasai, ya, untuk menzalimi, untuk mempertahankan kekuasaan. Wa ja'ala ahlaha syi'a yastatifu ta'ifatan minhum, dan dia menjadikan rakyatnya itu terpecah belah. Dia menggunakan politik belah bambu, Pak. Satu diinjak, satu diangkat. Itu Fir'aun. Dan akhirnya dia zalim di sini, kemudian mendukung ini hanya untuk mengadu domba. Kita ini boleh jadi diadu domba juga seperti itu, supaya kita tetap menjadi bangsa budak. Itu. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu qauman alim, dan mereka adalah kaum yang sombong. Itulah kejahatan Firaun tadi. Nah, dilanjutkan 5 lewat. Udah kelewatan, Pak? Hah? Gimana? Oh ya, sudah ya? Ya udah, kalau sudah kita cukupkan dulu. 5 lewat, 6 lewat 19. Iya, ya udah. Nah, kita cukupkan sampai di sini dulu. Sebenarnya menarik sekali untuk dibahas ini. Sebab ini kita tuh pengen ayat Quran itu, ya kan? Kita pahami dulu makna apa adanya. Kemudian kita kalau bahasa ilmiah dibenturkan, ya, pemahaman Al-Quran itu kepada
al-waqi', realita yang ada. Itu. Baru Quran itu hidup di tengah-tengah masyarakat. Itu. Bukan Quran itu dibuat di langit terlalu tinggi sehingga tidak bisa diterapkan. Makanya Quraisy punya buku namanya apa? Membumikan Quran. Quran itu harus dibumikan. Dan oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran itu dengan bahasa apa? Bahasa manusia yang bisa kita pahami, pakai bahasa Arab. Supaya bisa kita terapkan, supaya menjadi pedoman, supaya menjadi panduan. Bukan sekedar kita baca lalu kita dapat pahala, kita dapat berkah gitu ya. Itu. Makanya setiap malam Jumat baca Yasin. Itu. Bukan begitu, tapi bagaimana Quran itu menjadi pedoman kita, bukan pedoman kita, menjadi pedoman negara, menjadi pedoman berbangsa dan juga lain-lain. Itu saja dulu. Jazakumullah khairan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya kan?